Ingat Sumbawa, ingat kuda. Yap, hewan yang satu ini selalu hadir dalam tradisi turun-temurun di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Wih, larinya kencang banget ya. Uniknya, yang memacu kuda-kuda ini bukan joki dewasa loh, tapi anak-anak. Kenapa anak-anak ya? Penasaran kan? Cari tahu juga yuk jenis kuda dan perawatan kuda pacunya. Dan satu lagi, Unyil akan mengajak kalian membuat peralatan untuk berkuda yang sudah terjual ke seluruh Indonesia. Selamat menonton ya! Selamat datang di Kabupaten Dompu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Inilah tradisi unik yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat di Pulau Sumbawa. Iya, pacuan kuda atau biasa disebut dengan main jaran. Tradisi turun-temurun ini biasanya berlangsung setiap musim kemarau loh. Wih, para joki kuda sedang latihan nih. Uniknya, anak-anak usia 5 hingga 12 tahunlah yang menjadi jokinya. Para petarung cilik ini sangat gagah berani ya. Mereka siap bertarung memacu kuda sekencang mungkin. Iya. Walaupun masih anak-anak, nyali mereka sangat besar loh. Bayangkan saja, mereka menunggang kuda hanya dengan pengaman helm di kepala, tanpa pelana atau perlengkapan standar berkuda lainnya. Jatuh dari kuda atau bahkan terseret kuda yang berlari kencang seolah hal yang biasa untuk mereka. Kenalkan, ini teman baru Unyil, namanya Juli, usianya 10 tahun. Nah, selain latihan, sebelum turun ke lapangan, para joki cilik ini harus mengikuti upacara khusus. Ada seorang juru kunci yang akan membacakan doa. Ini cara yang mereka yakini agar para joki bisa terhindar dari malapetaka, seperti terjatuh dari kuda. Oh iya, Juli nggak hanya menunggangi satu kuda saja loh. Dia bisa menunggangi 20 kuda sepanjang turnamen. Wow! Para joki cilik ini mendapat dukungan penuh dari keluarganya loh. Karena mereka jugalah yang menjadi sumber pendapatan keluarga. Untuk satu kuda, joki cilik dibayar 100.000. Kalau sudah ahli, bisa sampai 250.000 rupiah. Meskipun mereka sibuk latihan dan mengikuti pacuan kuda, mereka tetap bersekolah loh. Jadi harus pintar membagi waktu antara belajar dan berlatih menjadi joki kuda. Mbak Ura. Udah. Sebagai joki kuda, mereka harus punya daya tahan tubuh yang kuat. Makanya harus rutin berolahraga. Tidak hanya sang joki yang harus berlatih, kuda pun harus terus dilatih. Tidak hanya di tanah lapang, tapi juga di pinggir pantai seperti ini. Wah, ternyata berlari di atas butiran pasir sangat bagus untuk kekuatan otot-otot dan paru-paru kuda loh. 2 minggu sekali, para joki dan kuda berlatih bersama. Wah, semangat ya teman-teman. Iya, hayo, iya. Ini nih kuda Pauga, keren kan? Iya, Loh. iya. Ya ampun,
Jadi itu kudanya ya Pak Oga? Itu kan kuda lumping. Pak Oga, Pak Oga. Nah, sekarang Unyil mau mencari calon kuda pacu di padang savana nih. Lokasinya di Dorocanga, kaki Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat. Padang rumput seluas kurang lebih 20.000 hektar ini ada akibat letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 silam. Hewan-hewan ternak mulai dari sapi, kambing, hingga kuda biasa dilepas untuk mencari makan sendiri. Jangan salah, kuda-kuda ini ada pemiliknya loh. Setiap hewan ternak sudah diberi tanda oleh pemiliknya. Kalau sudah berusia 8 bulan hingga 1 tahun, pemiliknya akan membawa kuda jantan ke rumah perawat untuk dirawat dan dilatih menjadi seekor kuda pacu. Semakin muda usianya, kuda akan lebih mudah dilatih. Sip lah. Juli dan kawan-kawan dapat tugas dari pemilik kuda nih untuk membawa kuda ini ke rumah perawat. Tapi untuk menangkap kuda tidak semudah menangkap semut. Mereka harus buat alat tangkapnya dulu nih. Namanya lasso. Bahan utamanya pun mudah dicari. Tongkatnya terbuat dari batang pohon. Panjangnya sebaiknya sekitar 2 meter. Kita buat simpul pakai tali nilon ini. Tali simpul berbentuk lingkaran ini akan kita lempar ke arah kuda. Lalu tali akan mengencang saat kita tarik. Jangan lupa perkuat ikatan dengan daun pandan. Biasanya sih saat menjelang siang hari, kuda-kuda akan turun dari gunung untuk mencari minum. Bukan hanya 2 atau 3 kuda, tapi mencapai ribuan kuda loh. Wih, banyak banget. Ada beberapa teknik penangkapan kuda. Seperti yang satu ini, kita pancing agar kuda bisa masuk perangkap. Teknik ini cukup mudah dibandingkan harus mengejar kuda di tengah padang rumput. Capek banget tuh pastinya. Nah, setelah mereka merasa nyaman ketika berada di lahan perangkap, dan hop, nah kena deh kudanya, berhasil. Yeay! Kita sudah sampai di rumah perawat nih. Karena masih agak liar, mantan joki cilik ini akan mengajak kuda untuk mengenal lintasan pacuan. Kuda merupakan hewan yang memiliki insting yang baik. Gak heran deh kalau hewan ini bisa dengan cepatnya beradaptasi dengan lingkungan barunya. Oh iya, untuk kuda pacu ini adalah hasil persilangan kuda Sumbawa dengan kuda Sumba. Postur tubuh kuda yang tinggi ini menjadi ciri khasnya. Nah, selanjutnya kita mandikan kuda dengan santan kelapa. Santan kelapa ini melembabkan dan mengkilapkan tubuh kuda. Wah, cakep deh. Balurkan hasil perasan parutan kelapa ke seluruh tubuh kuda. Sambil dipijat ya, biar kudanya menjadi rileks. Oh iya, mandi pakai santan ini sebaiknya dilakukan 2 kali dalam sebulan. Oke, kita mandikan kuda-kuda ini di sungai yuk. Sama halnya dengan manusia, kuda juga harus mandi agar tidak bau dan berkutu. Jika kuda bersih dan sehat, dijamin kuda pun akan semangat ketika beradu dengan lawannya. Wah, seru ya, mandi yang bersih ya kuda. Selanjutnya, kita buat pakannya ya. Come on, kita cari rumput. Bisa rumput liar atau jenis apapun. Seperti nasi yang membuat kita berenergi, rumput sangat bagus sebagai sumber energi untuk kuda pacu. Wih, larinya jadi kencang deh. Tidak hanya itu, kuda juga butuh nutrisi lain dari biji jagung, gandum, dan kacang-kacangan. Wah, makan yang banyak ya kuda-kuda hebat.
iya, jika menjelang musim pacu kuda seperti sekarang ini, kuda-kuda harus sering diberikan jamu racikan loh. Bukan hanya manusia saja yang minum jamu ya. Ternyata kuda-kuda ini juga. Cara membuatnya mudah kok. Campur gula merah, asam jawa, serta jahe kering dengan air hangat. Racikan jamu akan menjaga stamina kuda ketika berada di lintasan pacuan. Jadi kuda gak gampang lelah. Kuda-kuda ini akan dirawat selama 1 tahun di rumah perawat ini. Baru deh, kuda siap beraksi di lintasan pacu. Kalau kudanya bisa menang, harga jual kuda ini bisa naik berkali-kali lipat loh. Mantap! Bos Oga, ngapain sih nyuruh Enyeng ambil rumput segala? Bikin kerjaan aja. Orang mau santai-santai kayak di pantai, malah suruh kerja gini. Aduh. Lah, ngapain, Nyeng? Wiper, bukannya bantuin, malah ngetawain. Iya, sini dah Ampo bantuin. Aduh, Enyeng dah. Pelana untuk kuda pacu dan kuda tunggang itu beda loh. Nah, mau tahu bedanya apa? Saksikan di laptop si Unyil sesaat lagi.